adik-adik semua, apa kabar? Mudah-mudahan adik-adik selalu baik ya, selalu sehat, semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan belajar lagi ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang kebersamaan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah teks tentang kebersamaan. Ibu bacakan ya. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita dongeng. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, dari teks yang Ibu bacakan tadi, itu merupakan kebersamaan keluarga Siti. Kemudian, pada gambar yang Ibu tunjukkan sekarang, ini merupakan kebersamaan juga, kebersamaan di rumah Siti. Di situ, ayah Siti sedang bercerita kepada Siti dan Ali tentang sebuah dongeng, karena Siti suka mendengarkan dongeng seperti tadi yang terdapat di dalam teks ya. Oke, selanjutnya Ibu memiliki sebuah gambar tentang kebersamaan. Gambarnya seperti berikut. Nah, oke adik-adik, coba amati pada gambar tersebut apakah terdapat kebersamaan atau tidak. Nah, setelah adik-adik mengamati gambar yang tadi, apakah adik-adik mendapatkan informasi? Ya, betul. Di sana adalah suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Di sana ada siapa aja? Ya, betul. Di sana ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Dari sana juga adik-adik bisa memperoleh bahwa Siti dan Ali sedang memberikan makan ayam. Ayah membersihkan selokan, ibu menyapu halaman belakang rumah, dan mereka sedang melakukan kegiatan kebersamaan di rumah ya. Dari gambar yang tadi, apakah adik-adik mendapatkan contoh kebersamaan di rumah? Ya, coba sebutkan apa saja? Ya, pertama ayah membersihkan selokan. 2. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Dan yang ketiga, ibu sedang menyapu halaman belakang rumah. Itu dilakukan secara bersamaan. Dan itu merupakan contoh kebersamaan di rumah. Nah, selanjutnya ibu akan menceritakan sebuah dongeng. Judulnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Dengarkan baik-baik ya, jangan lupa juga dicermati dan diamati. Judul dari dongengnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berucap, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hei ular,
Berusaha dan bekerja lah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kemudian tikus berucap, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati," kata tikus. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Kemudian tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular pun mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah mendengarkan dongeng dari ibu tadi, adik-adik diharapkan bisa mengetahui isi dari dongeng yang tadi diceritakan. Nah, sekarang ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Jangan lupa jawabannya tulis di buku saja ya. Pertanyaan pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Tadi kan sudah diceritakan ada siapa dengan siapa. Oke, yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Jadi di bagian akhir diceritakan bahwa akhirnya tikus dan ular hidup bersama. Dan mengapa itu bisa terjadi? Nah, nanti setelah adik-adik menulis jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tadi, boleh diskusi dengan teman-teman, boleh bertukar informasi, apa saja yang tadi didapatkan dari dongeng ibu. Oke, sekarang coba adik-adik amati dari gambar berikut ini ya. Oke, dari gambar yang ini, apa yang adik-adik lihat? Ya, betul. Pada gambar ini merupakan tentang kebersamaan keluarga Siti di ruang keluarga. Benar, ibu sedang membawakan makanan. Ibu sedang membawakan donat dan air. Oke, sekarang coba adik-adik perhatikan dan amati pada gambar donatnya. Kue donat yang dibawa ibu. Dari gambar tersebut, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Tapi setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Antara yang kiri dengan yang kanan dipotong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah.
Dari gambar yang tadi, kue donatnya kan itu dipotong, dibagi dua, atau bisa dibilang setengah. Kalau misalkan ditulis dalam matematika atau dalam sebuah pecahan, setengah ditulis dengan 1/2. 1/2. Itu dibacanya 1/2 atau setengah. Artinya, satu donat dibagi dua sama besar. Tapi jika ibu membagi donat tersebut tidak sama besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, maka itu tidak bisa disebut 1/2 atau setengah, karena ibu membaginya tidak sama besar. Sedangkan 1/2 atau setengah bisa dikatakan setengah atau bisa dikatakan 1/2 apabila ketika dipotong atau ketika dibagi menghasilkan hasil yang sama besar, sama-sama besar atau sama-sama kecil. Itu bisa disebut 1/2 atau setengah. Sedangkan jika hasilnya tidak sama besar, maka tidak bisa dikatakan setengah atau 1/2 atau 1/2. Ya, mengerti ya? Nah, seperti gambar di samping ini. Pada gambar ini ada 2 buah donat yang dipotong. Ada donat yang dipotong setengah, ada juga donat yang dipotong hanya sebagiannya saja. Nah, dari gambar ini manakah yang disebut setengah atau 1/2? Ya, betul. Yang disebut dengan setengah atau 1/2 adalah gambar yang atas, karena dari satu donat dipotong menjadi 2 bagian donat yang sama besar antara yang kiri dengan yang kanan. Oke, apakah adik-adik tahu kenapa yang bawah tidak disebut setengah? Ya, betul. Jawabannya adalah karena donat yang di bawah dipotong tidak sama besar. Ada yang banyak, ada juga yang kecil. Jadi itu tidak sama besar dan bagiannya tidak sama kan? Jadi tidak bisa disebut setengah atau 1/2. Nah, karena adik-adik tadi sudah bisa membandingkan antara donat yang setengah dengan yang bukan setengah, maka sekarang kita mulai berlatih ya. Berlatih tentang pecahan 1/2 kah, atau setengah kah, atau bukan setengah. Oke, untuk latihannya bisa adik-adik tulis ya, seperti gambar di samping. Oke, setelah adik-adik mengisi latihan tadi, akan ibu bahas ya. Untuk gambar yang pertama, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Coba adik-adik lihat gambarnya ya. Pada gambar tersebut ada satu donat yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka itu merupakan berapa bagian atau berapa per berapa? Ya, betul, jawabannya adalah setengah bagian atau 1/2 bagian. Oke, ke nomor 2. Nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut Siti potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Berapa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah 1/2. Kenapa jawabannya 1/2? Ya, betul. Karena dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Hebat. Soal yang ketiga. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa bagian yang hasilnya sama besar? Berapa? Yap, betul. Jawabannya masih sama, 1/2. Karena ketika 1/2 maka itu hasilnya akan sama besar. Yang keempat,
Agar mendapatkan kue 1/2 bagian atau setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran yang betul, yang sama besar. Kan tadi juga ketika satu donat dibagi dua, maka akan menghasilkan donat yang memiliki ukuran sama besar. Maka ini juga sama, kue ini kalau ingin dibuat menjadi 1/2 bagian, maka akan mendapatkan masing-masing bagiannya sama besar. Nah, untuk latihan yang selanjutnya adalah arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Arsir, kata arsir. Ketika kita mengerjakan soal dengan kata arsir, maka adik-adik jangan lupa untuk memberikan gambar atau memberikan warna pada bagian yang ingin diarsir. Oke. Nah, kita bahas ya soal latihan yang tadi. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Nah, untuk gambar-gambar ini sudah ada bagian-bagiannya atau sudah ada garis tengahnya. Kita tinggal atau adik-adik tinggal memberikan warna saja atau memberikan arsiran kepada satu bagian saja dari gambar yang telah disediakan ini. Nah, hingga nanti hasilnya seperti ini. Adik-adik boleh menggambarkan, misalkan mau mewarnainya di sebelah kanan, boleh, atau mau mewarnainya atau mengarsirnya di atas, itu juga boleh. Yang penting nanti akan menghasilkan 1/2 bagian atau menjadi setengah. Oke. Nah, sekarang kita istirahat sejenak dari berlatih soal ya. Nah, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Adik-adik tahu kan kentongan seperti apa? Ya, kentongan itu yang suka ada di pos, pos. Seperti, kalau nggak tahu seperti ini gambarnya. Oke, kita dapat membuat bunyi dari kentongan yang bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Sebuah bunyi yang teratur berulang, sebuah bunyi yang diketuk atau yang dimainkan menghasilkan suara yang sama dan dimainkan berulang-ulang, itu dinamakan birama. Jadi birama itu apa? Ya betul, sebuah bunyi yang teratur dimainkan secara berulang. Setelah tadi kita mengenal tentang pecahan 1/2, sekarang kita akan belajar tentang kuat lemah sebuah bunyi atau besar kecil bunyi atau suara yang dihasilkan dari sumber suara. Oke. Nah, di sini ada 2 buah gambar. Gambar pertama itu merupakan gambar di mana orang memukul meja. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk gambar yang kedua ini ada bertepuk tangan. Nah, menurut adik-adik, suara manakah yang akan lebih keras atau yang lebih kuat? Apakah suara pukulan tangan ke meja atau suara tepukan tangan? Ya, betul, jawabannya adalah yang memukul meja. Yang memukul meja pasti bunyinya itu lebih kuat daripada yang bertepuk tangan. Nah, selanjutnya nih kita mengamati lagi kuat lemah dari bunyi. Nah, teman-teman adik-adik tadi kan sudah tahu ya kentongan seperti apa. Nah, kentongan itu seperti ini. Nah, kita akan bandingkan suara kentongan dengan 2 buah kayu. Hanya 2 buah kayu. Di sini kentongan kalau dipukul akan berbunyi tong, dan ketika 2 buah kayu dimainkan maka akan berbunyi tek. Nah, adik-adik bisa membayangkan kan manakah bunyi yang lebih kuat antara kentongan dengan 2 buah kayu? Ya, betul.
bunyi kentongan jelas dan pasti lebih besar atau lebih kuat daripada dua buah kayu yang disatukan. Nah, karena adik-adik sudah memahami bunyi yang kuat dengan bunyi yang lemah, maka adik-adik coba kerjakan latihan berikut ini ya. Nah, adik-adik sudah bisa memahami kan mana bunyi yang kuat dan mana bunyi yang lemah. Nah, sekarang tugasnya adalah tuliskan dua buah benda di sekitar rumah atau di sekitar adik-adik yang bisa mengeluarkan bunyi kuat ataupun bunyi yang lemah. Hanya dua buah benda saja. Ya, tuliskan di buku tugasmu. Oke adik-adik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak, adik-adik sudah semangat untuk belajar tentang materi tema 7 kebersamaan bersama Ibu hari ini. Terima kasih banyak. Semoga materi atau ilmu yang Ibu sampaikan kepada adik-adik bisa bermanfaat. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan juga ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.